Cerita dimulai dari keluarga baru Hasan. Hasan, 27 tahun, dan istrinya Nur, 25 tahun. Mereka baru 1 bulan menikah. Mereka tinggal di sebuah kontrakan petak. Kehidupan mereka baik-baik saja. Hasan kerja di pabrik, sedangkan Nur mengurus rumah. Mereka mendapatkan kabar gembira. Setelah bekerja 3 tahun jadi karyawan kontrak, Hasan akan diangkat menjadi karyawan tetap. Mendengar itu mereka sangat senang. Akan tetapi Hasan harus pergi ke Jepang selama 6 bulan, sesuai aturan perusahaan. Meskipun begitu istrinya selalu memberikan semangat, Hasan pun mantap untuk pergi. Hasan akan pergi 2 minggu lagi setelah pemberkasannya lengkap. Mereka sepakat, selama Hasan pergi, Nur akan sementara tinggal bersama keluarga Hasan. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan Hasan. Tangis haru mengiringi kepergiannya. Sesampainya di sana, Hasan memberi kabar ke istrinya. Hasan memulai kerja di sana penuh semangat, sedangkan Nur selalu menunggu kepulangan Hasan. Dia tinggal di rumah Hasan. Di sana ada kedua orang tua dan adik Hasan. Adik Hasan bernama Adi, 24 tahun. Dia adalah teman sekolah Nur dulunya. Ada rahasia antara Nur dan Adi yang tidak diketahui Hasan. Nur adalah mantan dari Adi. Mereka sempat berpacaran saat sekolah, tapi itu hanya masa lalu mereka sebelum menikah dengan Hasan. Nur juga sempat berpacaran dengan yang lain. Walaupun ada perasaan canggung, tapi mereka harus menjalaninya. Adi dan Nur berusaha saling menghindari, tapi terkadang juga dipertemukan oleh momen-momen ketidaksengajaan. Ada sebuah momen yang sangat tidak pas. Saat itu Nur sedang sakit. Dia demam tinggi. Ibu Hasan menyuruh Adi mengantar Nur berobat, karena Nur tak bisa bawa motor. Awalnya Adi menolak. Adi menolak dengan 1000 alasan, tapi ibunya tetap menyuruhnya mengantarkan Nur untuk berobat. Akhirnya keduanya berangkat dengan boncengan motor. Adi berusaha cuek dengan kondisi seperti itu. Nur yang lemas hanya bisa bersandar supaya tak terjatuh. Berada di kondisi itu, Adi mulai khawatir. Adi sangat berhati-hati dalam membawa motornya. Jangan sampai terjadi goncangan. Takut Nur jatuh. Mereka pun sampai di klinik dan mendaftarkan diri. Ternyata antrian saat itu sedang penuh. Mereka harus antri lama. Adi awalnya menyuruh Nur duduk mengantri sendiri. Namun melihat kondisi Nur, dia ragu. Dia akhirnya ikut menunggu di samping Nur. Nur yang lemas kembali bersandar. Adi sangat kikuk dengan kondisi itu, tapi mau bagaimana? Tak mungkin dia pergi. Meskipun berusaha cuek, tapi hati tak bisa dibohongi. Ada rasa yang masih tertinggal dalam hati. Sejam lebih keduanya menunggu antrian. Sejam lebih juga Adi rasakan dak-dik-duk tak karuan. Tak hanya itu, Adi akhirnya menghantarkan Nur masuk ke ruang dokter. Dokter pun memeriksanya. Hanya demam biasa karena perubahan cuaca, katanya. Dokter pun menanyakan ke mereka, pengantin baru ya? Mereka kaget, hanya saling pandang. Suaminya perhatian banget, dari tadi jagain terus. Dipertahankan ya Pak? Sikap siaganya, imbuh sang dokter. Mereka hanya terdiam dengan wajah merah, menahan malu. Mereka pun pulang. Di tengah jalan Nur mengucapkan terima kasih ke Adi. Di situ Adi hanya mengangguk menyembunyikan rasa bahagianya. Mereka pun sampai di rumah. Orang tuanya sudah menunggu. Adi menjelaskan tadi ramai sekali. Antriannya panjang. Ibunya menyuruh Adi mengambilkan air untuk meminum obatnya. Adi pun mengangguk dan mengambilkannya. Setelah meminum obat, Nur kembali ke kamar untuk istirahat. Keesokan harinya Nur sudah sedikit mendingan. Demamnya sudah turun, tetapi ibu mertuanya menyuruhnya istirahat dulu. Urusan memasak biar Adi yang pegang. Mumpung dia libur. Adi pun menolak, karena dia malu harus memasak. Ibunya terus memaksanya, karena hari ini ibunya ada urusan. Adi akhirnya mau. Memang di rumah itu hanya ibu dan Adi yang bisa masak. Adi sudah biasa menggantikan peran ibunya, memasak dan mengurus rumah. Dari jauh, Nur memperhatikan Adi yang sedang memasak. Dia tersenyum-senyum melihat Nur yang pandai di dapur. Nur pun menghampiri Adi. Yang enak ya masakannya. Kalau nggak enak, nggak aku gaji, ucap Nur sambil tertawa. Adi pun menengok ke arahnya. Iya nyonya, jawab Adi, diiringi tawa keduanya.
Hubungan mereka pun sudah mulai cair. Mereka saling kau tegur sapa semenjak kejadian itu. Di sebuah momen Adi menanyakan sesuatu yang serius. "Kenapa dulu kamu menghindari aku, ninggalin aku tanpa alasan?" tanya Adi. Nur pun menatap tajam ke Adi. Dia mengingat masa-masa itu. "Buat apa aku bertahan dengan orang yang jalan dengan orang lain?" jawabnya. "Maksud kamu apa?" tanya Adi kembali. "Aku melihat kamu jalan dengan Mauna, teman aku," ungkap Nur. Adi pun tertawa. Setelah mengingat kejadian itu, Nur pun kesal dengan sikap Adi itu. "Kenapa kamu tertawa? Puas dulu nyakitin aku," tanya Nur. "Aku jalan dengan Mauni itu buat beli sesuatu. Tunggu di sini," ucap Adi. Adi pergi ke kamarnya, dan tak lama dia kembali duduk di dekat Nur. "Aku pergi membeli ini," ucap Adi sambil membelikan cincin ke Nur. "Ini buat Mauna?" tanya Nur dengan nada kesal. "Baca, ada nama siapa di balik cincin itu?" ucap Adi. Nur pun melihat nama di balik cincin. Nur dan Adi, tulisan di balik cincin itu. Nur pun kaget melihatnya. Dia terdiam. Dia meneteskan air matanya. Perasaan mengalir begitu berkecamuk di hatinya. Dia teringat masa-masa dia menyakiti hati kekasihnya dan temannya. "Maaf, baru sekarang aku bisa kasih itu," ucap Adi sambil berdiri meninggalkan Nur. Nur pun menghampiri Adi ke kamarnya. Dia menangis dan meminta maaf. Adi pun mengangguk tanda memberi maaf kepada Nur. Momen haru inilah yang merubah segalanya. Nur yang terbawa suasana, memulai kegiatan kreativitas berkreasinya. Dia menyalurkan kreativitas yang telah lama ditinggalkan. Dengan momen dan situasi yang pas, kreativitas itu mengalir. Menciptakan kreasi kreatif. Dengan penuh semangat, Nur melaksanakan kegiatan kreativitas berkreasi itu tanpa rasa lelah. Kreasi kreatif itu terus dikerjakan hingga Nur menyelesaikan kegiatan kreativitas itu dengan hasil maksimal. Setelah itu, Nur bergegas kembali menuju kamarnya. Semenjak saat itu, kedua makin akrab. Mereka berkomunikasi di WhatsApp, membuat janji di luar rumah, dan mereka akan saling diam saat di rumah. Meskipun Nur merasa bersalah, tapi dia masih melanjutkan hal itu. Sampai Hasan pulang pun kejadian itu terus berlanjut. Keduanya berada di posisi yang salah. Meninggalkan Hasan dan hidup dengan Adi itu tak mungkin. Karena status Adi adalah adik Hasan. Tapi Nur tak mau kehilangan Adi seperti dulu. Adi pun berpikiran sama seperti Nur. Akhirnya mereka sepakat untuk berlanjut seperti ini. Selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini menghibur. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari cerita ini.